Selamat malam ya Bapak Ibu ya. Perkenalkan nama saya Erna, bagi yang baru pertama ikut Zoom saya. Jadi begini Bapak Ibu ya, saya akan menjelaskan produk ini. Bapak Ibu harus tahu kalau produk saya itu bukan obat ya. Jadi tidak bisa minta dalam waktu singkat. Walaupun ada beberapa eh, orang ya yang ternyata cepat sekali. Seperti kemarin ya, dari yang pelo orang kena stroke ya, dari yang pelo itu ternyata 7 hari itu udah bisa jalan, bisa ngomong lancar seperti itu. Itu kena stroke. Jadi saya tidak pernah bilang 7 hari, 2 hari atau 3 hari atau 5 hari. Rasanya kok nggak mungkin ya. Tapi beberapa orang itu bisa mengalami seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ginjal juga sama. Ada yang 1 minggu ada perbaikan. Saya juga bingung. Gitu. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, ada yang 1 bulan. Jadi kalau ditanya ini berapa lama, saya tidak tahu. Karena ini bukan obat, jadi intinya hanya memperbaiki sel, menutrisi sel dan menutrisi DNA kita supaya menjadi kembali lebih baik, supaya lebih sehat seperti itu ya, pulih kembali. Nah, jadi kalau dokter yang bijaksana itu akan tahu kalau obat itu tidak menyembuhkan Bapak Ibu ya. Yang sebenarnya yang diperlukan adalah sel kita itu dinutrisi. Jadi Bapak Ibu tuh harus tahu kalau sel kita itu akan rusak dan mati setiap hari. Nggak mungkin enggak. Ya, bertambah usia, faktor pola makan, pola hidup, stres aja juga akan membuat sel kita mati. Ya, makanya orang kalau stres itu semua jelek hasilnya ya. Terus kita kurang tidur pun hasilnya jelek, kreatinin naik, gula darah naik, tensi naik, semua akan jelek. Ya, jadi apalagi kalau begadangnya tiap hari. Nah, itu semua hasil akan jelek Bapak Ibu. Nah, jadi tujuannya produk kita itu hanya untuk memperbaiki. Jadi bukan ketergantungan. Kalau Bapak Ibu tidak mau konsumsi, nggak ada masalah. Ya, misalnya saya udah sehat, nggak mau lagi. Itu tidak ada masalah. Kenapa banyak orang tetap minum vitamin walaupun sudah sehat? Karena tidak mau sakit ya, supaya badannya tetap fit. Nah, sama Apple sama NAD ini hanya memperbaiki sel dan DNA. Jadi ibarat seperti ini Bapak Ibu ya. Ibarat pohon kalau akarnya jelek atau rusak, buahnya itu juga akan jelek atau nggak sehat gitu ya. Nah, kita bisa mengakali buah yang jelek itu kita kasih warna supaya kelihatannya segar-segar seperti itu. Tapi itu bukan jalan yang terbaik ya. Yang benar itu adalah akarnya itu dinutrisi, akarnya dikasih pupuk supaya menghasilkan buah yang baik. Seperti itu. Ya, sama kita punya sel induk. Sel induk kita itu dinutrisi supaya menghasilkan sel ginjal, sel mata, sel kulit, sel jantung, sel paru-paru, sel otak, semuanya baik. Seperti itu. Nggak bisa misal, saya nggak mau loh Bu, otak saya diperbaiki. Nggak bisa Bapak Ibu. Saya cuma mau ginjal, tidak bisa. Semua akan diperbaikin Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, dan berapa lama saya tidak tahu karena ini bukan obat. Ya. Jadi hanya memperbaikin karena kita akan meracunin sel-sel kita itu setiap hari dan merusak sel-sel kita itu setiap hari. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi saya punya produk yang kalau saya bilang itu adalah ini bukan obat ya, saya bilangnya itu makanan nutrasetikal, ya, makanan yang menutrisi sel-sel dan DNA kita. Nah, kalau Bapak Ibu tahu bahan kita yang pertama untuk apel adalah apel, ya. Apel itu mau cari dimanapun itu bukan obat, Bapak Ibu. Apel itu buah, kategorinya makanan. Jadi belum ada kata-kata apel itu sangat berbahaya, jangan dikonsumsi. Belum ada seperti itu. Tapi yang ada adalah apel 1 hari menjauhkan Anda dari dokter. Nah, menjauhkan Anda dari dokter artinya apa? Sehat. Karena kalau sehat ngapain ke dokter? Kan seperti itu, ya. Nah, jadi apel itu hanya menjaga tubuh kita. Nah, apalagi yang dibahas itu apel yang biasa Bapak Ibu. Sedangkan yang saya bahas nanti itu apel yang kepunyaan Biogreen itu adalah apel ajaib yaitu Utweiler Spatlauber. Apel ini hanya ada di pegunungan Alpen di Swiss, ya, dan tidak bisa dipetik lagi. Loh, Biogreen kok bisa dapat? Nah, jadi seorang ilmuwan
dia minta izin pemerintah untuk minta 6 biji apel untuk dia teliti. Ya, jadi apel itu kalau dipotong-potong dia bisa keluar jaringan baru. Kalus, namanya kalus Bapak Ibu. Dan apel itu kalau digores dia bisa menutup kembali. Ya, kalau dipetik 1 tahun tidak akan membusuk. Jadi ternyata apel itu mempunyai sifat regenerasi sel yang sangat cepat. Dia bisa memperbaiki lukanya sendiri itu dengan cepat. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah itu dia memperbaiki itu dalam 2 minggu ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata juga apel ini mempunyai antioksidan yang sangat tinggi. Nah, akhirnya kenapa begitu tahu keajaiban, keunikan apel ini, makanya dilindungin. Nah, si Profesor Dr. Fred Sully ini minta izin, minta 6 biji apel untuk dia teliti. Yang tadi saya bilang ya, kalau dipotong-potong akan keluar jaringan baru. Nah, karena si profesor tahu apel ini sudah tidak bisa dipetik, jadi dikembangbiakan dengan teknologi namanya phytoceltech. Teknologi yang tidak pakai lahan ya, jadi mengembangkan dengan ambil ekstrak dari jaringan tersebut untuk dikembangbiakan. Ya, nah inilah yang kita dapat ekstrak dari kalus ini, ekstrak dari jaringan ini karena tidak bisa dipetik. Nah, jadi si kalus, si jaringan ini kalau ditaruh di gel akan tumbuh lagi jadi tanaman. Seperti itu. Ya. Jadi BioGreen bisa dapat secara eksklusif. Kita punya tanda tangan secara eksklusif kalau hanya di Indonesia cuman BioGreen. Jadi eh, sebenarnya ini kan hal yang sangat luar biasa ya. Ada apel yang luar biasa, cuman BioGreen yang punya dan itu bisa memperbaiki sel-sel kita yang rusak ya. Jadi gini, obat itu hanya menekan sementara. Contoh ya, misalnya saya sakit mah, saya minum obat sakit mah. Betul agak enak, tapi bukan berarti sakit mah saya sembuh. Karena suatu hari kalau saya masih punya sakit mah, saya telat makan atau mungkin minum kopi kebanyakan atau mungkin makan yang asam-asam, itu akan terjadi lagi sakit mah, ya. Jadi itu bukan menyembuhkan, tidak menghilangkan akar masalahnya. Yang harus diperbaiki adalah akar masalahnya. Kenapa dia sakit mah terus? Kenapa dia sakit kepala terus? Kenapa ginjalnya harus cuci darah? Ya ginjalnya diperbaikin Bapak Ibu, bukan obat-obatan ditambah terus. Karena satu, kita minum obat ini lama-lama akan resisten, tidak mempan. Nambah obatnya, akhirnya nyerang ke lainnya, obatnya tambah-nambah lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi ibarat begini ya, dulu saya minum Paramek itu sehari bisa 4. Lama-lama jadi 12. Karena nggak mempan Bapak Ibu. Ya, resisten. Lama-lama harus tambah Ponstan 500 miligram. Tambah lagi Neuralgin, tambah lagi Bodrek Migren. Jadi semua saya campur. Seperti itu. Jadi berapa belas obat yang saya minum hanya untuk sakit kepala. Di luar saya sakit mah. Di luar saya punya mah. Ya, di luar saya asma. Banyak sekali penyakit saya. Jadi berapa obat yang saya minum? Bukan tambah sembuh, tambah banyak lagi penyakit yang keluar. Lama-lama ginjal. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ibarat begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu eh, minum bir 1 botol udah mabok. Minumnya setiap hari. Lama-lama tidak mabok. Harus nambah 2 botol. Lama-lama tidak mabok, nambah 3 botol. Seperti itu. Sama kayak orang suntik insulin. Akan nambah, akan nambah, akan nambah. Ya, kita kayak pijet juga sama. Pertama dipijet itu berasa sakit ya. Tapi kalau lama-lama udah terbiasa. Kerokan juga sama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Intinya ini bukan obat ya. Jadi nggak usah ketakutan. Padahal obat belasan biji kita makan tuh kita nggak takut. Padahal itu kimia. Tapi ini apel pada ketakutan seperti itu. Ya, apel itu tidak meracuni tubuh kita, tapi hanya memperbaiki sel. Oke, saya akan share screen ya Bapak Ibu ya. Tolong diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Biar ngerti karena kenapa saya selalu kalau ada orang WA saya selalu kasih video. Biar orang tersebut tahu cara kerjanya produk ini. Jangan langsung tanya harga. Lah tanya harga saya nggak tahu keluhannya apa, langsung tanya harga. Nah, kalau udah tahu keluhannya baru saya sarankan minum yang mana. Nah, baru saya kasih harga seperti itu ya. Biar tahu jangan berapa lama sembuh gitu lah. Ini kan bukan obat, makanya nonton video saya dulu. Oke, sebentar saya akan share screen ya. Oke. Biar Bapak Ibu yang belum pernah lihat itu mengerti ya seperti apa. Oke, ini gambarnya sudah kelihatan belum ya?
Ini tegak sini. Yang ini. Sudah, Bu, Sudah terlihat ya, oke, dengan terima jelas. kasih. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dengan BioGreen ya, semua itu akan mungkin. Saya dulu paru-paru saya tidak pernah bagus. 2014 terakhir saya periksa, ronsen masih banyak flek. 2015 saya kenal BioGreen, paru-paru saya itu bagus. Ya, sampai saya periksa ke Penang 2018 tetap hasilnya bagus. Ya, seperti itu. Jadi saya tuh dari kecil flek, suntik itu setiap hari dari kecil untuk flek saya. Ya, jadi semua diperbaikin. Asma saya hilang, saya punya sakit mah hilang, saya punya sakit kepala hilang, seperti itu ya. Nah, saya akan menceritakan NAD dulu. Tadi saya udah bilang ya, produk Apple itu dari Swiss ya, bukan yang di pasar. Semua bahan kita itu banyak yang di Apple itu. Ada kalau Apple Plus ada 7, kalau Apple yang biasa ada 5. Tapi Apple ajaibnya tetap ngikut ya Bapak Ibu ya. Kita semua bahannya dari luar ya. Yang made in Indonesia adalah sasetnya dan boxnya. Ya, jadi kita packing di Indonesia. Karena nggak mungkin dong kalau kita packingnya di Swiss, padahal bahannya campur, ada yang dari Perancis, ada yang dari Jepang. Lebih sulit lagi. Jadi semua bahan kita ambil dari masing-masing negara yang bagus, kita mixing, kita packing di Indonesia. Ya, tapi NAD murni 100% packing, produksi semua di Australia. Jadi produk kita import ya. Benar-benar semua dari Australia. Packagingnya semua dari Australia. Nah, NAD itu apa? Tadi Apple sudah tahu ya, itu buah ya, bukan benda berbahaya, bukan racun Bapak Ibu. Ya, apel itu buah. Nggak usah ketakutan gitu ya. NAD, ini apalagi racun bukan. NAD itu nikotinamid adenine dinucleotide. Itu apa? NAD sudah ada di tubuh kita, yaitu koenzim. Emang ngapain NAD di tubuh kita itu? Ya, NAD itu tugasnya ada 3. Satu, dia memberi energi kepada sel. Ya, kalau sel kita agak lemes, kita juga ikut lemah, ya. Nah, dia memberi energi. Kedua, tugasnya adalah memperbaiki DNA. Ya, bukan hanya memperbaikin Bapak Ibu, tapi memutarbalikkan DNA itu supaya menjadi lebih bagus. Waktu masih muda, dikembalikan pada saat waktu masih muda, diputar balik, di reset seperti itu Bapak Ibu, di reset ya. Kayak HP kalau hang, kita restart kan seperti itu ya, di restart ya seperti itu. Nah, yang ketiga, dia mengaktifkan sirtuin. Apa itu sirtuin? Sirtuin itu adalah protein di tubuh kita yang tugasnya adalah memberi signal kepada sel untuk dalam kondisi terbaik. Ya, kalau sirtuinnya lemah, ya dimengerti ya. Kalau sirtuinnya lemah, bagaimana dia bisa memberi signal kepada sel? Kita aja telepon kalau signalnya lemah, itu nggak dengar loh orang ngomong apa. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kereta api kalau signalnya nggak ada juga kita nggak tahu disuruh stop apa enggak itu ya. Terus aja kereta apinya. Jadi NAD di tubuh kita kembali lagi berdasarkan usia, berdasarkan pola makan, pola hidup, NAD di tubuh kita akan menurun. Ya, jadi kerjanya tidak maksimal. Nah, semua ada DNA ya tubuh kita ya. Jadi ya dari NAD, dari DNA otak, dari liver, jantung, limpa, ginjal, pankreas semua akan diperbaiki ya. Dia akan memberi semua asupan NAD yang memang diperlukan masing-masing organ Bapak Ibu. Kalau NAD-nya lemah ya semuanya juga akan bermasalah. Intinya seperti itu. Paham ya sampai di sini ya. Nah, termasuk metabolisme ya. Biasanya kita kalau sudah makin tua metabolisme kita akan lambat. Ya, dulu kayaknya makan banyak aja nggak naik-naik banyak-banyak gitu ya. Sekarang minum air putih aja naik 2 kilo kan seperti itu ya. Semua akan diperbaiki, diputar ulang Bapak Ibu. Jadi jangan kaget kalau kenapa kulit gue lebih kencang, kenapa aku lebih muda, kenapa misalnya mata gue lebih terang seperti itu ya. Itu semua akan diperbaiki Bapak Ibu. Walaupun saya nggak mau loh ya mata saya jelas, saya kepengen burem aja. Nggak bisa Bapak Ibu, semua akan diperbaikin.
ya, diputar ulang pada saat waktu DNA kita masih bagus, ya, seperti itu. Bahkan diuji di tikus, ya. Jadi tikus ini tikus kembar, Bapak Ibu, tikus kembar yang sudah tua, ya, sudah tua. Sama ini matanya tuh sama-sama sudah buram, ya, terus bulunya sudah putih. Yang satu dibiarkan tua, yang satu disuntik NAD. Hasilnya yang satu lebih muda, matanya lebih terang, bulunya jadi hitam, ya. Waktu dilepas, yang tua ini jalannya nabrak-nabrak karena matanya buram. Yang satu jalannya cepat. Ya, jadi banyak sekali yang orang matanya tuh jadi jelas, kacamatanya berkurang minusnya seperti itu. Ya, apalagi yang masalah kayak retina, masalah glukoma, seperti itu tuh banyak sekali yang kebantu. Jadi untuk anjing kesayangan kita, apa anabul kita, atau kucing atau siapapun kalau ada sakit juga bisa dikasih ya Bapak Ibu ya, apple sama NAD. Tapi saya rasa apple aja sudah cukup itu. Karena selnya mereka kan lebih kecil ya daripada kita ya. Nah, jadi apa aja masalahnya, apapun ya. Masalah kita tuh badan lemes, gampang lelah, terus lupa, gampang apa tidak bisa mengingat gitu ya. Terus masalah metabolis, terus masalah penyakit-penyakit tua seperti jantung. Sekarang sih nggak usah nunggu tua ya. Penyakit jantung itu anak muda juga banyak ya. Nggak harus nunggu tua. Terus diabetes dari kecil aja sudah ada ya, dari 12 tahun, dari 8 tahun, seperti itu Bapak Ibu. Terus masalah hipertensi, itu 11 tahun juga ada hipertensi, ya. Terus kolesterol dan lain-lain. Masalah ginjal, ya, 12 tahun sudah cuci darah, 17 tahun cuci darah. Nah, jadi ini bukan obat ya. NAD itu hanya untuk supaya NAD di tubuh kita yang lemah itu dikembalikan lagi, dikasih kekuatan kembali. Terus masalah eksim, masalah rambut, masalah metabolisme ya. Nah, ini anak muda yang sudah kena stroke ya karena pecah pembuluh darah. Jadi dia tidak bisa ngangkat tangan. Dalam 2 bulan dia bisa ngangkat tangan. Ya rata-rata memang stroke itu paling cepat sih ya. Selama ini yang saya tanganin, ada yang 4 tahun stroke, 2 bulan sudah bisa nyetir mobil. Ada yang 19 tahun stroke, 4 bulan sudah bisa beraktivitas. Ya, kenapa saya lampirkan semua penyakit Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu mau tanya penyakit apapun silakan. Ya, karena apa? Nanti jangan dikira ini buat ginjal aja ya. Ini buat stroke aja ya. Ini buat kanker saja, bukan. Ya, makanya semua saya jelaskan. Nah, ini yang dikonsumsi adalah NAD, Apple sama Biomile. Ya. Biomile itu saya kalau bilang dokter spesialis, ya. Jadi dia bagus sekali untuk syaraf, untuk otak itu bagus sekali. Nah, penglihatan lebih jelas ya, tadi saya udah bilang ya karena NAD, ya. Nah, terus udah gitu masalah ginjal juga ya, kreatininnya turun dan EGFR-nya naik. Ya, tadinya kreatinnya 3 jadi 1. Terus EGFR-nya 20 jadi 41. Ya, ini nggak sampai 1 bulan. Ya, beda-beda ya tiap orang. Saya tidak mau kasih janji surga. Saya nggak mau bilang 1 bulan pasti ada apa perubahan. Belum tentu Bapak Ibu. Bisa 3 bulan, bisa 5 bulan karena ini bukan obat. Bapak Ibu juga mungkin minum obat sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun tapi belum tentu sembuh. Saya 45 tahun Bapak Ibu. Ya, kalau saya dikasih kesembuhan dalam 1 tahun aja saya sudah puji Tuhan, syukur alhamdulillah. Ya, semua penyakit saya hilang seperti itu. Jadi jangan berharap ini bim salah bim, bukan sulapan. Ya, masalah diabetes juga ya. Ini juga mengidap glukoma. Kata-kata kalau diabetes kena glukoma. Ini juga masalah ginjal tapi karena disebabkan oleh hipertensi. Hipertensi dia menjadi normal dan dia bisa buang air kecil lancar. Tadinya tersendat. Ada yang sempat pernah waktu itu kesaksian ya buang air kencing cuma 2 sendok aja sehari. Ya, akhirnya menjadi lancar, tensi jadi normal, tidak sesak lagi seperti itu. Nah, itu tadi tentang NAD. Nah, ini apel, ini pohonnya Bapak Ibu ya. Nah, kadang orang-orang tuh tanya, ini terbuat dari bahan apa, dari negara mana? Karena tidak pernah mau dengerin video saya. Padahal di video saya ini lengkap, pohon-pohonnya juga saya tampilkan. Ya, sampai perangkonya yang sudah, karena apel ini sudah dilestarikan, perangkonya itu sampai dibuat perangko yaitu Spatlauber karena nama apelnya Utwiller Spatlauber
seperti itu, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau dipotong-potong dia akan keluar jaringan baru, namanya kalus. Nah, ini perubahan dari kalus menjadi tanaman. Jadi ditaruh di gel dia akan jadi tanaman. Jadi diambil terus ekstra kalus ini ya untuk dikembangbiakan dengan teknologi phytocellular ya. Sudah dipatenkan di Amerika, tidak boleh ada yang pakai kecuali Mibel Biochemistry, perusahaan yang Dr. Fred Sully itu. Oke. Nah, kita bukan asal ngomong ini bagus, semua bahan ada uji klinisnya Bapak Ibu ya. Di sini terbukti kalau Apple ini hubungannya apa emangnya kok bisa untuk tubuh kita itu bagus? Karena dia bisa memperbaiki sel kita. Dia itu punya sifat bisa memperbaiki, dia punya kerusakan ya, yang dilukain itu dia bisa pulihkan kembali seperti itu. Sebenarnya tubuh kita juga bisa memulihkan diri sendiri walaupun tanpa obat Bapak Ibu, tapi lama, apalagi kalau selnya banyak yang rusak, pasti lama ya. Makanya dibantu dengan nutrisi supaya sel itu banyak yang sehat kembali, biar cepat pulihnya, biar kita tidak ketergantungan obat. Tapi kalau ada orang yang suka ketergantungan obat, ya sudah jangan minum produk ini gitu loh. Ada yang suka banget, saya suka sekali minum obat, ya jangan. Nanti takutnya lepas jadinya obatnya kan seperti itu. Nggak apa-apa minum obat aja terus gitu. Ya. Nah, jadi di sini uji klinis. Uji klinis itu kasta tertinggi ya. Dokter tidak percaya dengan testimoni. Dokter hanya percaya uji klinis. Jadi bagaimana ini ekstraksi sel induk Utweller Spatlober terhadap organ dan sel manusia dipulihkan menjadi bagus kembali. Ya, seperti itu. Dan Bapak Ibu harus tahu kita semua punya sel kanker. Ya, jadi bagi yang tidak kena kanker, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, jangan sampai kena kanker. Tapi kita semua punya sel kanker, Bapak Ibu. Tapi ternyata kita juga punya yang namanya polisi kanker. Polisi kanker itu adalah P53 tumor suppressor gene. Ya, nah polisi kanker ini kalau diracunin terus-menerus dia akan melemah. Ya itu racun apa ya? Kita makanan racun itu enak ya Bapak Ibu ya. Ya kalau sekarang dikasih eh, cuman lalapan yang sebelah kanannya gorengan, pizza, donat gitu ya lebih menarik yang itu ya. Racun itu lebih menarik ya. Yang satunya jamu, yang satunya kok es teler, jus gitu, es campur kan lebih enak ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau polisi kanker diracunin terus-menerus, polisi kanker akan melemah. Ya, sel kanker dikasih racun itu makanannya dia, Bapak Ibu. Itu makanannya dia. Dia makin sehat. Ya, kayak kita kalau dikasih makan kan makin gemoy, ya, makin montok, makin subur. Ya, kalau nggak dikasih makan pasti kurus. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ini uji klinisnya kalau polisi kanker P53 diracunin terus-menerus dia akan melemah. Ya, setelah dikasih ekstrak Malus domestica, sel induk ya, Malus domestica, si apa Apel Utweller Spatlober. Bahasa Latinnya Malus domestica. Itu dia ditingkatkan. Polisi kankernya jadi lebih kuat ya. Karena kita tidak bisa menghindari racun ya kita jaga. Jadi gini loh Bapak Ibu, ibarat ya, mobil walaupun belinya sudah lama, tapi kalau kita merawat, mesinnya pasti masih bagus. Pasti. Karena kita rawat. Kita cuciin mobil, kita ganti oli, kita servis, semua kita perbaikin. Bannya berapa tahun sekali diganti. Ya, beda walaupun itu mobil baru, tapi nggak pernah dirawat, pasti mesinnya lebih cepat jebol. Ya, sama kayak tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak dirawat, kita cuma kasih obat-obatan yang nggak lama jebol, jebol semuanya. Karena obat-obatan terus. Ya, ada yang memang lebih seneng obat-obatan ya nggak apa-apa gitu loh. Kan tubuhnya Bapak Ibu sendiri bukan tubuh saya ya. Nah, hasil uji klinis untuk folikel rambut ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang masalah rambutnya itu eh, susah tumbuh atau rontok ya. Nah, di sini saya akan putarkan video tentang bagaimana polisi kanker itu bekerja di tubuh kita, Bapak Ibu. Ya, jadi nggak ada salahnya kita mengetahui karena siapa tahu ada teman yang kena kanker, siapa tahu ada teman yang atau keluarga yang kena kanker. Jadi kita bisa mengedukasi.
Seperti itu, oke? Jadi asal tahu Bapak Ibu ya, sel kita itu ada triliunan yang mana setiap hari mati dan rusak. Tapi juga ada yang tumbuh. Tapi kalau kondisi sel kita tidak bagus, tumbuhnya juga tidak sehat. Tapi sifatnya sel itu, begitu dia tumbuh, dia akan bermutasi. Jadi kalau tumbuhnya tidak sehat, ya bermutasinya banyak yang tidak sehat. Makin banyak yang tidak sehat. Gitu loh Bapak Ibu. Ya, oke, saya akan putarkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tumor suppressor gene ya, polisi kanker bahasa manusianya. Ini sel kita ada triliunan. Nah, di situ ada onggokan hitam, itu adalah sel kanker. Kalau diem saja, pasif, nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Jangan sampai dia aktif. Wassalam halaualam. Ya, jangan sampai sel kanker itu aktif. Ini onggokan hitam itu adalah sel kanker. Semua punya, nggak ada terkecuali. Ya, banyak orang kena obat-obatan tuh malah mencetuskannya ke kanker, selain ke ginjal. Nah, ini yang namanya polisi kanker. Polisi kanker ini ngecek DNA kita. Ada sel kanker yang hidup tidak ya? Dia ngecek, dia keliling, dia patroli. Nah, itu ada sel kanker yang hidup tuh, yang nyala tuh. Apa yang terjadi? Dia kunci. Dia kunci supaya tidak dapat makanan. Ya, ketutup gitu kan, nggak dapat makanan. Kita kasih makanannya kesukaannya kanker, nggak bisa diterima sama kankernya. Ditutup sama polisi kankernya. Ya, supaya nggak dapat makanan, supaya apa? Supaya mati. Supaya mati. Karena kalau dia dapat makanan terus-menerus, dia akan hidup. Stres saja bikin hidup sel kanker loh. Nah, makanya kalau yang kena kanker jangan stres. Nah, dia akan hidupnya seperti ini, bermutasi. Ya, makanya stadium 1 ke 4 itu cepat sekali. Nah, sekarang perhatikan jika polisi kanker ini lemah karena kita racunin terus dengan obat-obatan, ya, makanan-makanan pengawet gitu ya. Dia tetap jalan Bapak Ibu, tetap patroli. Tapi begitu ada sel kanker yang hidup di DNA kita, apa yang terjadi? Dia tidak kenal. Dia akan lewat saja. Cuman patroli doang. Ya, dia cuman lewat saja. Dan akibatnya sel kanker akan berkembang dengan cepat. The cancer cells continue to divide without control. Over time, more mutations accumulate, causing the cancer to grow faster and faster. Jadi begini ya, jangan ditanya berapa lama sembuh ya. Tiap orang berbeda Bapak Ibu. Nanti saya akan bahas tentang kanker. Saya ada cerita ya. Ada satu orang itu kena kanker, dia sampai segala rumah sakit, dia cari rumah sakit yang terbaik untuk kanker, dia ke Guangzhou, dia bawa duit 8 miliar. Dia minta sama dokternya untuk sel kankernya disembuhkan. Dokternya bilang apa? Saya tidak bisa menjamin. Gitu loh. Sampai dia marah. Dia lempar itu duit. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jadi dokter pun sehebat apapun tidak bisa menjamin. Sedangkan saya punya member, saya punya pasien. Itu minta 5 hari sembuh. Coba. 1 hari minta sembuh ya Tuhan, saya bilang. Ini kalau bisa menyembuhkan 1 hari, ini harganya berapa ini ya? Produk ini gitu loh, minta 1 hari sembuh, 5 hari sembuh. Ginjal juga sama, kalau 5 hari tidak sembuh saya tidak mau minum lagi. Ya ampun ya, mau cari profesor di mana seharga 1 M kayak mau 10 M juga nggak bisa menyembuhkan dalam hitungan hari seperti itu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, yang pakai jas hitam itu adalah penemunya si apel ini, Dr. Fred Sully, Profesor Dr. Fred Sully. Yang pakai kaos hijau adalah pemilik BioGreen Science. Ya, nah kita kerjasama secara eksklusif. Jadi kita udah kunjungan itu sampai 2 kali ke sana melihat pabriknya, bagaimana dia mengolah ya si apel ajaib ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang konsumsi siapa aja, bahkan Michelle Obama. Michelle Obama sampai bilang Swiss apple itu yang membuat Michelle Obama tuh kelihatan muda terus. Ya, karena selnya selalu diperbaikin, selalu diregenerasi. Ya, artis-artis Hollywood semua, ya. Nah, kita ada 2 macam apple.
Ya, apelnya sama-sama apel ajaib Utweler Spatlauber Bapak Ibu. Ya, yang satu saya bilangnya apel yang biasa, yang satu plus. Perbedaannya apa? Karena ada tambahan plus, berarti ada tambahan 2 bahan. Ya, ada tambahan bahan. Nah, apple yang biasa itu cuma 5 bahan, kalau apple plus 7 bahan. Nanti saya sebutkan bahannya, saya tunjukkan Bapak Ibu menilai sendiri berbahaya atau tidak bahan-bahan ini. Ya, cocok atau tidak. Nah, apel ini bisa nggak untuk anak saya yang bayi, yang balita gitu ya. Nah, cucu saya dari bayi juga sudah saya kasih ya. Dari 2 bulan sudah saya kasih apple ya. Saya punya keponakan juga sama dari 2 bulan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya anak, anaknya sakit, dibawa ke dokter, pasti dikasih obat. Obat itu kimia, tapi berani kasih kan, gitu loh. Apel ini kembali lagi bukan obat Bapak Ibu. Ya, kenapa ketakutan seperti itu? Oke? Nah, ini sampai diberikan ke bayi. Jadi bukan berarti namanya anak bayi atau anak kecil itu nggak bisa sakit. Sakitnya tunggu nanti kalau sudah tua. Tidak. Saya nanganin dari jantung bocor, ya, radang otak, radang paru, macam-macam. TBC tulang, aduh segala macam. Ya, penyakit rubella, leukemia, ya, segala macam penyakit. Saya sudah banyak nanganin. Jadi dari alergi, batuk pilek itu yang umum ya. Nah, apel plus ini bentuknya panjang-panjang Bapak Ibu sasetnya. Kalau apel biasa tadi kotak persegi 4 ya, seperti ini ya. Nah, sasetnya. Kalau apel plus itu panjang-panjang. Nah, tambahannya itu yang di 2 bahan di kotak biru. Kalau apel biasa itu bahannya cuma 5 yang di luar kotak biru, yaitu apel, glutathione, solar vitis, kolagen, sama vitamin C. Nah, tadi apel sudah saya jelaskan, apel itu buah, ya, bukan racun, bukan obat kimia juga, ya. Nah, glutathione itu apa? Nah, ini obat kali ya, Bu Erna? Bukan. Glutathione itu master antioksidan. Itu sudah ada di tubuh kita, Bapak Ibu. Jadi bukan zat yang berbahaya, ya. Sudah ada di tubuh kita, yaitu dihasilkan oleh lever. Loh, untuk apa glutathione itu? Glutathione tugasnya membuang racun yang masuk ke tubuh kita. Tapi kembali lagi, kita meracuninya itu gila-gilaan, ya. Akhirnya glutathione tidak mampu membuang racun, membuat glutathione menjadi lemah, ya. Dan akhirnya lever kita bermasalah, ginjal kita bermasalah, lever kita terjadi sirosis hati, ya. Terus atau bahkan kanker hati. Ginjal kita terjadi gagal ginjal karena terlalu banyak racun, cairan yang tidak bisa dibuang. Seperti itu. Ya. Nah, karena glutathione kita adalah glutathione terbaik di dunia dari Kojin Jepang, dia bisa bantu membuang racun melalui ekskresi. Toksin itu udah ada tulisannya ya. Dibuang melalui ekskresi, yaitu pembuangan yang tidak bisa didaur ulang. Seperti apa? Air kencing, BAB, ya, air keringat, seperti itu. Nah, glutathione itu bekerja membuang racun itu jam 11 malam sampai jam 1 pagi di saat kita tidur. Jadi kalau Bapak Ibu belum tidur, dia lewat, nggak jadi buang-buang, ya, nggak jadi. Jadi kalau besok begadang lagi tidur jam 3, ya lewat lagi. Akhirnya racun itu menumpuk seperti itu Bapak Ibu. Oke? Nah, ternyata glutathione itu sangat bagus untuk anak autis. Siapa tahu ada kerabat yang anaknya autis kan seperti itu ya. Karena anak autis kekurangan glutathione. Anak autis kebanyakan logam berat di batang otak. Ya, ini yang bicara bukan Erna, yang bicara dokter spesialis expert ahli glutathione. Dr. Jimmy Gatman. Dia bicara tentang antioksidan untuk autism komunitas, ya. Nah, bahan ketiga yaitu anggur, ya. Anggur itu juga bukan racun, Bapak Ibu. Anggur itu buah, ya. Anggur ini bagus sekali, ini namanya solar vitis. Jadi anggur ini bagus mencegah kanker kulit, ya. Nah, kolagen Bapak Ibu sudah tahu untuk apa? Untuk kulit. Vitamin C udah tahu, ya. Saya akan menjelaskan 2 bahan yang aneh atau menurut Bapak Ibu masih asing ya, yaitu snow algae dan vikua. Snow algae itu apa? Tanaman, ganggang salju.
yang hanya bisa dipetik pada saat salju. Terus untuk apa kegunaannya? Untuk memperpanjang usia sel. Jadi sel kita tuanya lebih lama. Jadi maksudnya nggak cepat tua, mudanya lebih lama. Nggak cepet tua, mudanya lebih lama. Nah, Vicua itu apa? Delima. Kalau Bapak Ibu tahu, delima itu sangat bagus. Ya, antioksidan tertinggi juga delima itu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Turki, minuman yang disajikan itu adalah delima. Yang sering dijual itu minuman delima. Karena ini benar-benar bagus. Ya, bukan hanya untuk antioksidan tinggi, tapi delima ini bagus sekali untuk memperbaiki mikrosirkulasi darah. Seperti apa? Kalau Bapak Ibu cek ke lab, hasilnya seperti yang di kanan, mikrosirkulasi darahnya lurus-lurus. Itu artinya normal. Tapi kalau hasilnya seperti yang di kiri, keriting-keriting atau mungkin tidur, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah penyimpangan darah. Penyimpangan darah itu seperti apa? Autoimun. Ya. Kemungkinan kedua adalah pengentalan darah. Pengentalan darah seperti apa? Jantung, stroke. Kenapa orang yang pengentalan darah dikasih obat pengencer darah? Ya, jangan obat-obatan terus. Nah, Vicua itu bisa memperbaiki mikrosirkulasi darah itu dalam 4 minggu. Ya, Vicua dengan bantuan Vicua. Nah, bahkan waktu seminar kesehatan autoimun pun dijelaskan kembali kalau Apple Plus ada senjata tambahan untuk membantu pasien autoimun yaitu Vicuanya. Oke, nah ini kisah suami saya waktu itu harus pasang ring, ya. Saya tidak mau, saya menolak, saya harus tanda tangan 7 lembar, dokternya marah-marah. Itu jam 1 pagi ya, saya menolak. Terus dokternya mau pulang, masih ngomong lagi. Besok jam 7 saya akan datang. Jika tidak ada perubahan, saya akan ambil tindakan. Harus pasang ring, Bu. Ya, saya bilang iya aja. Nah, begitu dokternya pulang, saya kasih suami saya 12 saset apple sekaligus. 12 Bapak Ibu. Ya, kalau ini obat, saya kasih 12 mati suami saya. Akibatnya apa? Besok dokter datang, di kateter lagi, di EKG lagi. Ternyata tidak ada penyumbatan. Ya, saya sampai dipanggil masuk. Ini Ibu lihat tidak ada penyumbatan ya, Bu ya. Jadi tidak perlu pasang ring. Jadi akhirnya suami saya boleh pulang. Ya, suami saya tidak punya BPJS sama asuransi, jadi cuma 12 jam di rumah sakit bayar 32 juta. Bapak Ibu ya. Oke. Suatu hari tahun depannya ini 2017, 2018-nya karena dia orangnya males suruh jaga kesehatan dengan Apple, suatu hari dia kena gagal ginjal ya. Ini harus cuci darah seumur hidup. Dan saya tidak mengerti sama sekali tentang gagal ginjal. Ya, dia punya orium 342, dia punya kreatinin 16,41. Nah, kata dokter harus cuci darah seumur hidup. Dan hari pertama dia dicuci darah 2 kali sehari. 2 kali Bapak Ibu. Dan saya tidak mengerti. Gitu loh. Iya aja karena nggak ngerti. Dan sampai suami saya hampir lewat. Ya. Nah, setelah itu baru seminggu 2 kali. Nah, saya itu mau ngasih apple nggak bisa karena kondisi suami saya itu lemah dan di ICCU. Jadi ada penjaganya. Saya mau ngasih bawa apple, bawa ini tuh nggak bisa kan ya. Mau nyekokin nanti kelamaan ketahuan gitu loh. Serba salah. Jadi saya cari akal ya. Daripada berantem lagi sama dokternya, saya cari akal, saya minta mau pakai BPJS karena saya tahu rumah sakit tersebut tidak ada BPJS. Ya, jadi rumah sakit tersebut kasih surat rujukan ke rumah sakit yang ada BPJS. Nah, berarti saya kan bisa keluar dengan alasan mau ke rumah sakit yang ada BPJS ya, nggak usah berantem jadi sama dokter. Nah, begitu saya keluar, saya bukan bawa ke rumah sakit tersebut, saya bawa pulang ya, supaya saya bisa kasih apel. Seperti itu. Tujuan saya mau kasih apel karena sudah terbukti kita sekeluarga tuh sehat kembali karena si apel ini. Gitu loh. Jadi saya kasih apel 6 saset sehari, Bapak Ibu. Nah, saya lihat berapa minggu kemudian dia kan kondisinya sesak dan bengkak ya. Jadi berapa minggu kemudian saya lihat kok dia agak segar, udah nggak sesek. Tadinya tidurnya duduk Bapak Ibu. Karena sesek ya. Jadi kok udah nggak sesek, tapi gimana cara ngelepasnya leher ini, apa alat di leher ini
gitu loh. Kan alat di leher ini kan masih ada di situ dan itu dibungkus dengan kain kasa. Waktu dibawa keluar tuh dibungkus dengan kain kasa. Seperti itu Bapak Ibu, supaya tidak kemasukan debu atau bakteri ya. Nah, akhirnya saya bawa ke rumah sakit lagi dong. Nah, saya bawa ke rumah sakit itu hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Waktu dicek sama dokter katanya harus cuci darah. Terus saya jawab gini, besok aja ya dok cuci darahnya. Jadi besok itu saya bukan bawa balik ke rumah sakit untuk cuci darah, tapi saya bawa ke Penang. Ya, nah waktu di Penang itu diperiksa ulang, sama dokternya suruh lepas alatnya. Jadi alatnya itu segini panjangnya, besi segitu panjangnya ya, masuk di leher ya, suruh lepas. Saya tanya dong, kenapa dok? Apa mau diganti Simino? Bukan, dia tidak perlu cuci darah karena EGFR-nya masih 13, katanya gitu. Oh, saya baru tahu ya. Nah, ternyata EGFR 8 saja tidak perlu cuci darah. Ya. Nah, cuci darah itu diperlukan jika orang tersebut sesak atau bengkak ya. Jadi untuk pertolongan pertama ya. Tapi kalau udah oke bisa dilepas. Tapi kalau kena dokter Indonesia nggak banyak yang mau melepas ya. Kalau bisa disuruh seumur hidup. Kayak ini pasien saya ya. Kreatininnya sudah 0,94. Rujukan ya, Bapak Ibu dengarkan bagi yang nggak ngerti ya. Rujukannya itu yang normal 0,9 sampai 1,3. Nah, pasien saya ini 0,94. Uriumnya yang normal adalah 19 sampai 44. Dia 32. Tetap disuruh cuci darah seumur hidup. Karena dia nggak ngerti. Ya sudah, kata dokter suruh cuci darah seumur hidup. Padahal sudah normal. Dan saya punya pasien kedua juga sama. Semuanya normal. Tapi tetap tidak boleh lepas. Malah waktu saya mau minta dicek biar dokter langsung lihat sendiri berapa. Sudah Bu, nggak perlu dicek. Ibu pokoknya harus cuci darah. Gitu loh. Ya kalau dapat dokter yang kayak gitu kan ya kasihan kan ya. Nah akhirnya dokter di Penang itu ngasih tahu. Ya, ngasih tahu. Kalau kita cuci darah terus-menerus, maka fungsi ginjal makin mengecil karena tidak dipakai. Ya, cuci darah itu bukan menyembuhkan, bukan mengobati ginjal, bukan. Tapi hanya menggantikan kerjanya ginjal karena dia tidak bisa buang racun, tidak bisa buang cairan. Ya, jadi makanya harus dipakein alat cuci darah, penggantinya mesin karena ginjalnya bermasalah gitu loh. Ya, jadi ibarat seperti ini Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nggak bisa jalan pakai kursi roda, apakah kursi roda itu menyembuhkan kaki Bapak Ibu? Bukan, bukan menyembuhkan, tapi menggantikan aktivitas Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau kita terus-terusan pakai kursi roda, maka kaki kita makin mengecil, makin tidak bisa jalan, sama seperti ginjal. Ya, makin kecil. Kalau sudah tinggal 1%, pilihannya transplantasi. Nah, transplantasi itu 2M. Kalau Bapak Ibu yang ikut seminar kesehatan tentang ginjal, ada yang kesaksian. Kalau mau dari ginjal dari luar, dari maksudnya dari rumah sakit yang menyediakan, itu harganya 2M. Ditanggung BPJS, ditanggung berapa? 100 juta. Jadi Bapak Ibu siapkan uang 1,9 M. Kecuali ginjal dari saudara atau keluarga. Itu cuma dihitung 600 juta. Ya. Jadi kalau memang cuci darah terus ya kita harus ngumpulin uang untuk transplantasi. Seperti itu kalau udah tinggal 1%. Ginjalnya makin mengecil. Dan ini bekas di lehernya, bekas alat itu saya taburin apple. Ingat ya tadi kata saya ya, apple itu kalau digores bisa menutup kembali. Jadi kalau ada luka basah ya, itu taburin apple, dia pulihnya tuh cepat sekali karena sifat apelnya seperti itu. Dia bisa memulihkan ya. Nah, ini artikel tentang bahaya cuci darah. Cuci darah tidak menyembuhkan fungsi ginjal. Dia bukan mengobati ya, bukan mengobati ginjal Bapak Ibu, cuman menggantikan kerja ginjal yang lagi bermasalah. Ya. Jadi alangkah baiknya ginjalnya kita perbaikin Bapak Ibu. Jangan dikasih obat-obatan dan terus-terusan cuci darah, kasihan ginjalnya gitu loh. Makin lama makin mengecil. Dan akibat minum produk kita,
Walaupun kita tidak minta, misalnya, Bu, saya tidak mau kelihatan muda. Memang nggak bisa. Pasti kelihatan muda. Ya, bisa dilihat ini oma-oma umur 104 tahun yang keriput di lehernya jadi hilang. Ya, ini bisa dilihat ya perbedaannya. Jadi lebih muda. Semua ini juga opa-opa yang keriputan kurus jadi lebih segar. Ya. Nah, stroke juga ya, diabetes tadi sudah saya sampaikan, dan ini yang tadi saya bilang luka. Kalau ada luka taburkan, ya. Jadi bukan luka diabetes saja, luka apapun yang luka basah. Tapi kan ada yang bilang, tapi kan pakai BPJS gratis, Bu, kalau kaki saya dipotong. Ya, bebas. Kalau mau dipotong gratis ya nggak apa-apa gitu loh. Ya, silakan. Kalau beli Apple kan bayar, Bu. Kan saya cari yang gratis, dipotong aja. Ya, bebas, nggak ada paksaan kok. Mau dipotong kakinya silakan. Kalau saya misalnya saya nggak ada uang pun saya akan cari pinjaman daripada kaki saya hilang kalau saya loh ya. Nggak tahu kalau yang lain seperti itu. Jadi ini tidak jadi amputasi. Ya, banyak yang harus diamputasi tidak jadi. Seperti itu Bapak Ibu. Tunggu. Oh, macet. Tunggu. Nah, jadi bukan hanya luka diabetes, bahkan luka kena pisau itu hitungannya 10 menit aja udah nutup kembali. Terus mami saya digigit anjing ya. Digigit anjing itu 1 minggu dia menutup kembali. Kaki saya luka bakar. Ya, hancur total. Udah sampai nggak karu-karuan itu 1 minggu pulih kembali. Mulus kembali Bapak Ibu. Ya, saya taburin. Kalau enggak kaki saya pasti cacat gitu. Nah, ini kasus tante saya kena serangan stroke. Baru kena serangan stroke ya. Langsung ditelepon saya sama anaknya, saya bilang, "Oke, temuin saya di rumah sakit." Jadi saya tetap suruh bawa ke rumah sakit Bapak Ibu. Tapi tunggu saya di lobi. Nah, di lobi itu saya kasih 5 saset Apple sekaligus dan 2 saset Biomile. Akibatnya 30 menit kemudian tante saya nggak jadi stroke. Ya, dia udah ketawa-ketawa dan minta pulang. Udah nggak jadi opname katanya gitu. Ya udah, saya antar pulang. Ini bisa dilihat ya di jalan di rumahnya ya, bukan di papa. Besok pagi dia udah nyetir mobil ke bengkel. Ini cepat karena baru terjadi dan langsung tindakan saya kasih Apple ya. Kalau yang sudah tahunan yang nggak bisa minta 30 menit ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, ini juga tante saya tidak jadi bypass. Kakaknya tadi tante yang stroke ya, tidak jadi bypass ya. Ini saya. Kan saya bilang ya, saya punya asma, saya punya eh, paru-paru flek, saya punya bronkitis. Saya di Australia hampir mati Bapak Ibu. Paru-paru saya kempes ya. Nah, sekarang semua lepas. Alat-alat ini semua lepas. Dulu saya sering banget di nebu. Ya. Oke. Nah, ini sekarang saya masuk ke produk saya bilangnya dokter spesialis yaitu Biomile. Kandungan Biomile itu adalah ashwagandha dan maca, tidak ada apelnya. Ashwagandha ini apaan? Berbahaya atau tidak? Ashwagandha itu adalah ginseng India, akar-akaran Bapak Ibu, tanaman, bukan racun, bukan ya, tanaman. Maka juga tanaman dari Central Peru, bentuknya kayak bengkoang ya. Nah, saya akan jelaskan. Ashwagandha itu sampai dibilang miracle herbs. Ya, miracle itu apa? Ajaib. Sampai dibilang tanaman ajaib. Bahasa Latinnya Witania somnifera. Ya, jadi kayak tanaman kayak jahe, kayak gitu ya, tanaman ya. Karena tanaman itu kategorinya herbal, Bapak Ibu. Ya, nah, sampai masuk di kitab India kuno, dalam kitab Ayurveda. Begitu hebatnya si ashwagandha ini. Dan kembali lagi, kita satu-satunya yang import ashwagandha di Indonesia. Eksklusif, nggak ada yang lain. Sama seperti Apple dan NAD, eksklusif dari Australia NAD. Ya. Nah, untuk apa? Ashwagandha ini untuk anti stres, anti cemas. Ya, ada orang itu parnoan, kayak cemas-cemas sendiri, nggak ada apa-apa, cemas-cemas sendiri gitu ya. Nah, itu akan membunuh banyak sel yang rusak gitu. Pasti banyak sel yang rusak. Itu akan membunuh sel. Kalau sering cemas, kurang tidur, ya, susah tidur, itu akan membuat sel-sel kita hancur. Seperti itu Bapak Ibu. Tadi kan saya udah bilang ya, glutathione di tubuh kita membuang racun di saat kita tidur jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Kalau kita tidak tidur selesai.
nggak dibersihkan, lewat. Nggak bisa kita panggil ya Bapak Ibu, bukan kayak housekeeping. Glutathione, saya mau tidur jam 3, nanti kamu bersih-bersih ya. Nggak bisa. Ya, dia jam kerjanya cuma jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Di saat kita tidur. Ya, jadi mengurangin stres, karena stres itu sumber segala penyakit. Ya, karena stres orang bisa kehilangan nyawa, karena stres orang bisa gila, karena stres orang bisa bunuh orang, ya. Nah, juga memperbaiki memori, ya. Contohnya seperti apa? Alzheimer, demensia, Parkinson, ya. Atau anak kecil yang belajarnya susah, nggak nangkep-nangkep. Ya, kalau Bapak Ibu kepingin anaknya pinter, silakan kasih Biomile. Ya, yang teman saya tuh sampai anaknya mau dikeluarin dari sekolah sampai jadi juara 1. Nanti saya tunjukin ya. Nah, terus untuk menstabilkan gula darah, untuk balance hormon. Balance hormon itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau masalah dengan wanita, biasanya hormonnya tidak balance, itu mens tidak teratur. Ada yang mensnya 3 bulan sekali dan sebagainya ya. Atau kista, mioma, endometritis, macam-macam. Dan yang terburuk adalah kanker serviks. Ya. Nah, kalau laki-laki hormonnya sudah menurun, yaitu prostat. Yang terburuk apa? Kanker prostat. Ya. Nah, tadi saya udah bilang ya, reduce anxiety, kecemasan. Ya, terus meningkatkan imun tubuh. Makanya ini waktu COVID ini dicari gila-gilaan lakunya sampai kita kehabisan dan kita nggak bisa dapat bahan ini karena lockdown. Ini kan semua bahannya import, lockdown, gitu loh, ya. Meningkatkan imun tubuh dan fight cancer. Jadi kalau yang sudah kena cancer, kita fokus dengan Biomile. Apalagi kalau dia lagi kemo, jangan dikasih apel, apelnya memperbaikin sel, kemonya merusak sel, ya, percuma gitu loh. Fokus aja ke Biomile. Nanti selesai kemo, kalau dia tidak mau kemo lagi, ya sudah kita kasih apel untuk memperbaiki sel yang sudah dirusak akibat kemo. Seperti itu Bapak Ibu. Ini jangan percaya saya aja ya, semua saya cari pembuktian dan penelitian. Ashwagandha untuk meningkatkan imun tubuh. Jadi ashwagandha itu sampai diberikan ke orang HIV. Kenapa? Karena orang HIV tidak punya imun tubuh, Bapak Ibu. Ini semua ada clinical study-nya, in clinical study, evidence of benefit. Bukti keuntungannya si ashwagandha ini apa? Ada evidennya, ada buktinya. Ya, ashwagandha itu ngeblok virus 99,9%. Tolong ya. Tolong di mute ya. Tolong di mute ya. Oh, anjing. Tolong di mute dulu ya. Nah, ashwagandha itu ngeblok virus 99,9%. Ya. Makanya waktu saya kena COVID, maksudnya zaman COVID, bukan saya kena COVID. Suami saya kena COVID, saya tidur sama suami saya tidak kena COVID. Bayangin. Saya minum Biomile itu 8 saset sehari. Ya, 8 saset. Kalau sekarang saya minumnya kadang 2, kadang 4. Dulu 8 saset. Apple juga 8 saset. Inflavia 6 kapsul. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya kemana-mana tuh jarang maskeran. Nggak bisa napas saya kalau maskeran itu ngep rasanya. Ya, seperti itu. Jadi semua tuh sampai takut saya kena COVID, apalagi suami saya. Karena saya punya histori, saya punya sejarah paru-paru bermasalah. Karena COVID itu yang diserang paru-paru, Bapak Ibu. Ya, tapi malah saya nggak kena COVID. Dan orang yang kena COVID, minum obat dokter, sembuh, coba dicek paru-parunya. Pasti masih ada bercak putih. Atau biasa napasnya jadi lebih berat. Ya, tapi yang minum Biomile, itu paru-parunya bagus, Bapak Ibu. Bersih sekali. Dan itu udah saya buktikan ke beberapa orang. Oke, ini dicek lagi ya, Witania somnifera bagus untuk COVID-19 ya. Jadi bukan tulisan saya, bahkan penelitian ya, studi ya. Di Delhi itu bagus sekali untuk COVID-19. Cek lagi di Google ashwagandha untuk COVID-19. Cek lagi di Google ashwagandha untuk kanker. Ya. Jadi saya bukan asal ngomong. Cek di Google Scholar
Google Scholar itu yang dipakai dokter-dokter. Ashwagandha itu bagus untuk kanker metastase, penyebaran kanker. Cek lagi di khusus ashwagandha.com untuk kanker. Sampai dibilang powerful herbal untuk membantu kanker apa saja. Ya, dari kanker kulit, kanker usus, kanker paru-paru, leukemia, kanker prostat, sarkoma, ya. Jadi ada semua Bapak Ibu. Nah, ini kasus kanker prostat ya, papanya teman saya, nggak sampai 1 bulan penurunannya drastis sekali, PSA. Ya, kalau yang normal sudah 0. Ya, ini PSA-nya beliau itu 921, 28 November jadi 83,5. Turunnya drastis loh. Ya, berapa ratus itu turunnya. Ini semua ada hasilnya, bisa di zoom nanti kalau mau saya kasih. Yang ketergantungan obat tidur. Ya, teman saya 14 tahun ketergantungan obat tidur. Ya, dan dia lepas dari obat tidur. Tapi kalau ada yang bilang, saya tidak mau lepas, saya kepingin minum obat tidur aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya kan nggak maksa. Nanti kan yang rusak ginjalnya kan Bapak Ibu, bukan saya. Ya, jadi silakan. Yang mau terus minum obat, silakan. Yang kepingin minum obat, nggak apa-apa. Oke, nah ini juga dia juga ketergantungan obat tidur dan dia bukan obat tidur saja tapi obat antidepresan juga karena dia tuh stres ya, insomnia. Ini ada videonya segala waktu dia bicara ya, ketergantungan penenang, obat tidur ya, sangat berbahaya menurut dia. Tapi gimana? Dia selalu cemas, selalu kayak ketakutan, nggak bisa tidur. Akhirnya dia harus tergantung obat tidur dan obat penenang. Akhirnya lepas. Ya. Terus yang saya bilang anak lebih prestasi. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen anaknya yang agak susah belajar mau dikasih biomal biar pinter silakan. Tapi yang nggak mau pinter ya sudah. Ya. Nah ini sampai dia juara 1. Dari 10 besar, 7 besar, 5 besar, 3 besar, dan juara 1 akhirnya. Ya, seperti itu. Nah, ini penelitian 50 penelitian Bapak Ibu dari rumah sakit sampai universitas kedokteran. Karena mereka tuh heran kok bisa tanaman doang ya, kok bisa sehebat ini gitu loh. Ya, ini tanaman bukan racun, bukan tanaman. Ya, ginseng India. Ya, sampai dicek di rumah sakit Asia Hyderabad. Ternyata betul bisa menurunkan stres 44%, depresi, kecemasan 72%. Ya, Tokyo ngecek bagus untuk kanker kulit. Terus mana lagi? Universitas Jamia Hamdard bilang bagus untuk demensia Alzheimer, untuk leishmaniasis, kelelahan, diabetes tipe 2, TBC. Yang diserang TBC apa? Paru-paru Bapak Ibu. Ya. Terus untuk kanker, ya, untuk otak, ya, Parkinson, kerusakan sel otak. Terus bakteri patogen, bahkan yang ngecek ini Cancer Institute, namanya aja udah Cancer Institute, berarti dia spesialis kanker. Dia bilang bagus untuk menghambat migrasi sel kanker payudara, ya. Terus paru-paru lagi, ya tadi udah TBC, sekarang paru-paru lagi, kerusakan paru-paru, penyakit paru-paru, seperti itu. Nah, leishmania, paparan radiasi. Nah, ini institut khusus brain. Brain itu apa? Otak. Dia bilang bagus ini untuk otak. Ya. Untuk kanker ginjal, untuk jantung. Ya, ini penelitiannya ada semua. Ada 50, saya nggak tampilin 50 semua kalau nggak capek saya ngomongnya. Ya. Nah, maka bahan keduanya biomal itu adalah tanaman dari Central Peru. Ya, bagus untuk apa? Mirip seperti ashwagandha. Ya, untuk hormon imbalance. Ya, hormon imbalance jadi hormon yang tidak balance sama kayak ashwagandha. Untuk yang fertility, bagi yang masalah kesuburan nggak bisa punya anak, ini bagus sekali. Karena maka juga bagus untuk kesuburan. Ashwagandha itu ada uji klinisnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sperma. Ya, menstrual problem, symptom of menopause, untuk osteoporosis, depresi lagi, ya, untuk masalah depresi, stomach cancer, leukemia mirip ya sama kayak ashwagandha, HIV, AIDS, TBC sama kayak ashwagandha. Jadi dua bahan ini digabung sangat luar biasa hasilnya.
Nah, ini ada kasus orang kena kista, ibu kena kista, ibu-ibu. Dia mau dioperasi, ternyata kistanya sudah hilang. Saya punya ipar juga sama, kistanya hilang. Ya, dari 3 tahun tidak mens, akhirnya saya kasih produk saya. Setelah minum 1 bulan kemudian dia mens, bulan depannya dia hamil. Dan waktu habis melahirkan kistanya tidak ada. Ya, itu ada rekamannya semua. Saya tinggal kasih kalau yang mau dengar. Sampai dokternya tulis di buku pasien minum BioGreen gitu ya. Nah, ini teman saya juga di Malaysia, itu kanker usus papanya yang sudah menyebar ke paru-paru dan hati. Ya, sudah menyebar. Nah, bulan ketiga dia laporan. Ya, hasil CT scan, the result is super wow. Kalau super wow itu artinya bagus ya Bapak Ibu ya. Lung and liver is clean now, katanya. Jadi artinya apa? Lung itu apa? Paru-paru. Liver itu apa? Hati. Jadi hati, kanker di hati dan di paru-paru itu sudah bersih. Tinggal di usus. Ya. Nah, ini hasilnya semua. Terus ini kanker paru-paru menyebar ke otak. Stadium 4. Sembuh di bulan kelima. Ini kanker prostat. Ya. PSA-nya jadi 0,0, testosteronnya di atas 1.800. Ini testosteron untuk anak usia 20 tahun. Padahal bapak ini usianya 76, tapi testosteronnya seperti anak usia 20. Nah, ini anaknya lagi, dia kanker rahim stadium 4D. Bebas dari kanker tanpa kemo, Bapak Ibu. Ya, bebas dari kanker. Nah, usahakan jangan kemo, jangan radiasi, jangan operasi. Ini pesan Ria Irawan. Tapi kalau Bapak Ibu tetap mau melakukan, terserah. Ini pesan Ria Irawan karena beliau sudah mengalami 3 hal itu. Radiasi, operasi, dan kemo. Ya, dia bilang apa? Kekebalan tubuh akan terancam atau hancur. Ya, kemoterapi dan radiasi dapat menyebabkan sel kanker bermutasi dan menjadi tahan dan sulit untuk dihancurkan. Operasi juga dapat menyebabkan sel kanker menyebar ke area lain. Ya, radiasi ketika menghancurkan sel kanker juga membakar dan merusak sel sehat jaringan dan organ. Jadi kalau kita ada rayap di rumah Bapak Ibu, rayapnya aja dibasmi. Jangan rumahnya dibakar. Karena radiasi kemo itu sama aja kayak membakar rumahnya. Seperti itu. Ya. Jadi kita sel kanker itu, kalau orang udah kena kanker, sel kanker itu ada 70%, 30% sel sehat. Yang namanya kemo itu tidak pilih-pilih. Nggak bisa kita bilang sama kemo, sel kanker aja ya, sel sehat nggak usah. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi dia akan membunuh semua sel, walaupun itu sel sehat. Maka 30% sel sehat mati, 30% sel kanker mati, sisa 40% sel kanker. Makanya tubuh makin lemah, seperti itu. Oke? Nah, Bioinflavia ini satu-satunya produk made in Indonesia, kearifan lokal. Ya, bahannya jahe merah, daun meniran, daun sembung, cabai Jawa, temulawak, adas. Ini untuk apa? Untuk peradangan atau inflamasi. Kalau Bapak Ibu pernah batuk pilek, ke dokter pasti disuruh buka mulut ya. Oh iya, lehernya radang. Ya. Nah, radang itu terjadi setiap hari Bapak Ibu. Kok bisa? Karena tubuh menormalkan diri dari serangan bakteri dan virus itu dengan cara meradang. Menormalkan dirinya tuh dengan cara meradang. Nah, saya ini ngomong terus Bapak Ibu, ini kemasukan bakteri terus saya ini. Zaman COVID, kenapa harus pakai masker? Supaya tidak kemasukan bakteri. Ya, dari dropletnya, dari air liurnya atau kena ababnya gitu ya, supaya nggak kemasukan bakteri. Seperti itu. Nah, saya ini ngomong nggak berhenti-berhenti, makanya saya setiap hari minumnya 4 Inflavia supaya leher saya nggak sakit. Karena belum ditelepon orang. Bolak-balik ditelepon, ya kan? Nah, yang namanya sakit kepala, batuk pilek itu radang. Ya, sakit mah itu radang. Sariawan radang, sakit pinggang, sakit kaki, masuk angin, perut kembung itu radang. Ya, jadi terjadi setiap hari itu pasti. Oke. Nah, BioGold ini untuk stamina Bapak Ibu. Jadi
Jika Bapak Ibu kepingin misalnya biasanya nge-gym, main golf, 1 jam udah kecapean. Minum biogol jadi lebih panjang. Bisa 5 jam, 4 jam nggak ada capeknya. Ya. Terus kalau mau nyetir mobil keluar kota atau mau ikut tur dari pagi sampai malam nggak ada capeknya. Ya. Ini untuk stamina. Tapi kalau cowok yang minum ada efek depan, yaitu merubah burung pipit jadi burung Garuda. Nah, Progenik ini bagus sekali untuk pengganti makan. Ya, untuk pengganti makan tuh seperti apa? Kalau kita mau diet, ya nggak mau makan malam, minum aja Progenik. Ya, atau ada orang tua yang tidak nafsu makan atau ada saudara bukan orang tua saja yang tidak nafsu makan, akhirnya makin kekurangan asupan gizi Bapak Ibu. Karena tidak ada gizi yang masuk, ya karena dia tidak mau makan. Kasih saja Progenik. Karena asupan gizinya 100% AKG. Ini dokter ahli gizi yang ngomong. AKG itu apa? Angka kecukupan gizinya tuh 100%. Jadi dia nggak mau makan nggak apa-apa. Ya. Nah, Olivia itu adalah anti kolesterol. Bahannya apa? Racun bukan. Bahannya tuh bawang putih. Kalau menurut Bapak Ibu bawang putih berbahaya, jangan diminum. Ya, kamelia, daun kamelia, apa daun teh, sama ekstrak zaitun. Ini untuk mencegah kolesterol. Oke. Nah, ada lagi satu yaitu face serum ya. Saya akan jelaskan karena aku tadi masukin tapi kok nggak muncul ya. Sebentar. Aku akan face serum itu bagus untuk melembabkan kulit muka ya. Terus udah gitu untuk mencegah keriput. Terus yang bopeng-bopeng yang bolong-bolong gitu ya kulitnya ya. Atau yang jerawatan itu bagus sekali ya. Jadi bahkan untuk luka yang kering, contoh seperti ini anak kecil ya, luka kena getah mangga atau bekas luka bakar, ya itu olesin face serum. Tapi kalau luka kering, luka basah itu taburin apple. Kalau luka kering, olesin face serum, ya. Jadi nih saya tunjukin yang luka-luka ya, banyak yang luka-luka ini ya, memar, terus ini luka kena setrika, ya dia cepat pulih ya. Terus kalau yang flek-flek gitu ya, kalau mau fleknya hilang, kasih face serum. Di saat mukanya lagi bersih, ya. Terus ini juga flek-flek yang kecil-kecil ini hilang. Atau yang bopeng-bopeng ini, ya. Ini bisa dilihat ya, bolongnya itu dalam, akhirnya agak pudar, ya, seperti itu. Yang keriput-keriput juga, ya. Sekian dari saya untuk produk Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, silakan yang mau bertanya.